Saudaraku, puji Tuhan, haleluya. Satu pemberitaan yang spesifik yang diberikan oleh malaikat Tuhan ketika Yesus dilahirkan. Dan berita itu disampaikan kepada para gembala yang ketika malaikat itu datang mereka berada dalam ketakutan. Lalu malaikat Tuhan itu menyatakan berita, jangan takut. Sebab hari ini aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, yaitu bahwa telah lahir Kristus Yesus Juru Selamat di kota Daud. Nah, ini satu pemberitaan yang tegas jelas. Siapakah Yesus Kristus itu? Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat bagi semua bangsa. Oleh karena itu malaikat Tuhan mengatakan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pemberitaannya sangat clear, jelas. Kristus itu Tuhan. Kristus itu Juru Selamat. Juru Selamat bagi seluruh bangsa. Ya, acap kali ada orang mengatakan bahwa Yesus itu hanya untuk orang Yahudi, orang Israel. Tetapi pemberitaan malaikat Tuhan ini sangat jelas sebagaimana yang dicatat oleh Lukas. Ingat ya, Lukas dalam penulisannya itu dia menelusur setiap peristiwa berkenaan dengan Yesus Kristus itu dari asal muasalnya. Sehingga di sini jelas sekali bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Lukas ini faktual. Ia menjumpai para gembala itu, mewawancarai, menanyakan hal ihwal tentang perjumpaannya dengan malaikat Tuhan dan apa yang disampaikannya, bahwa Yesus itu Kristus, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Juru Selamat bagi seluruh bangsa. Bagi seluruh bangsa, bagi orang Indonesia, bagi orang-orang luar Indonesia, bagi orang Afrika, Eropa, Amerika, Asia, dan Australia, bagi semua bangsa, dan juga bagi yang tinggal di kepulauan Samudra Pasifik atau di kepulauan yang lain yang mungkin kita tidak kenal, yaitu Yesus Kristus lahir untuk seluruh bangsa. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Juru Selamat bagi semua bangsa. Nah, kalau ini yang disampaikan, yang diberitakan, sudah barang tentu ini berita yang besar. Mengapa demikian? Para gembala itu memang mempunyai tugas yang spesial, yaitu menjaga kawanan domba yang memang disiapkan untuk dikorbankan. Berada di antara Bethlehem dengan Yerusalem. Itu ada satu padang penggembalaan. Di tempat itulah para gembala itu bertanggung jawab untuk menjaga kawanan domba supaya tidak ada satupun yang kemudian menjadi cacat. Ini berarti memerlukan keterampilan keahlian yang spesial untuk para gembala itu. Kepada mereka bertugas untuk menjaga supaya domba-domba itu tak bercacat. Nah, untuk apa domba itu? Domba itu adalah domba korban. Ini artinya bahwa memang mereka bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh luar biasa. Domba korban itu apa? Korban penebusan dosa, korban untuk keselamatan, korban untuk berbagai macam kesalahan kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang Israel. Dan kalau berita ini disampaikan kepada para gembala penjaga domba atau binatang korban, ini berarti ada perubahan paradigma yang besar. Untuk selanjutnya, untuk diselamatkan, tidak perlu lagi seseorang itu mengorbankan binatang korban. Karena pada hari itu, saat mana berita disampaikan para gembala, beritanya jelas, aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa, yaitu lahirnya Juru Selamat
Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, kalau hal ini sudah menjadi jelas bagi kita, maka barang siapa ada di dalam Kristus, dia sudah memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, karena Yesus adalah juru selamat seluruh umat manusia, seluruh bangsa. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Ya.